Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan rezeki yang tak pernah putus. Amin. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah berjudul Kurir Paket yang Diremehkan Mertuanya. Tak ada yang tahu dia adalah anak pejabat. Sebuah cerita tentang seorang pria sederhana yang setiap hari bekerja sebagai kurir paket. Ia dihina, direndahkan, dan dianggap tak layak hanya karena seragam yang ia pakai. Bahkan oleh mertuanya sendiri. Padahal, di balik kesederhanaannya, tersimpan rahasia besar yang tak pernah ia pamerkan kepada siapapun. Cerita ini bukan sekadar tentang status dan harta, tapi tentang harga diri, ketulusan, dan bagaimana seseorang memilih diam ketika diremehkan. Hingga akhirnya kebenaran perlahan terungkap. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Like video ini jika kalian menyukainya. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, menguatkan hati, dan mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Karena kita tak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Selamat menonton, dan semoga kisah ini menyentuh hati kalian. Pagi itu langit masih menggantungkan sisa-sisa mendung. Awan kelabu bergerak pelan, seolah malas memberi cahaya. Arga berhenti tepat di depan gerbang besi setinggi 2 meter yang berwarna hitam mengilap. Ia menurunkan standar motornya dengan gerakan pelan, napasnya sedikit tertahan. Seragam kurir yang menempel di tubuhnya terasa lembab oleh keringat yang belum sempat kering sejak pengantaran terakhir. Logo perusahaan di dadanya tampak mencolok di tengah lingkungan perumahan elit yang sunyi dan rapi. Ia menatap rumah besar itu sebentar. Dinding marmer, pilar kokoh, dan halaman luas dengan rumput hijau yang dipotong rapi. Rumah yang sama, tempat ia datang hampir setiap minggu, namun selalu membuat dadanya terasa sempit. Arga meraih helmnya, menggantungkannya di setang motor, lalu melangkah mendekat ke gerbang. "Permisi, Pak," ucap Arga sambil menunduk sedikit. Suaranya sopan namun nyaris tak terdengar di tengah suara burung dan gemericik air dari kolam kecil di halaman. Satpam yang berdiri di pos kecil itu menoleh. Tatapannya turun naik, dari wajah Arga ke seragamnya, lalu ke motor tuanya. Alis satpam itu terangkat tipis, bibirnya mengeras. "Ngantar paket?" tanyanya singkat. "Bukan, Pak. Saya mau ketemu keluarga Pak Surya." "Saya menantunya," jawab Arga, mencoba tersenyum. Satpam itu mendengus pelan. Tangannya tetap bersedekap di dada. "Tunggu di sini." Kata-kata itu pendek, dingin, seperti biasa. Arga mengangguk, mundur selangkah, lalu berdiri diam di sisi gerbang. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia mengusap kedua telapak tangannya di celana, mencoba menenangkan diri. Dari balik gerbang, terdengar samar suara televisi dan tawa kecil seseorang. Dunia di dalam rumah itu terasa jauh, seolah terpisah oleh lebih dari sekadar pagar besi. Beberapa menit berlalu. Gerbang terbuka sedikit, cukup untuk satu orang lewat. Satpam memberi isyarat dengan dagu. "Masuk. Jangan parkir motor sembarangan," katanya tanpa menatap wajah Arga. "Iya, Pak. Terima kasih," jawab Arga cepat. Ia menuntun motornya masuk, memarkirkannya di sudut halaman, jauh dari mobil-mobil mewah yang berjajar rapi. Saat melangkah menuju pintu utama, Arga merapikan keras seragamnya, menarik napas dalam-dalam. Di balik pintu kayu besar itu, ia tahu, tatapan-tatapan meremehkan sudah menunggu. Pintu terbuka. Ruang tamu luas menyambutnya dengan pendingin ruangan yang dingin menusuk kulit. Pak Surya duduk di sofa utama, membaca koran. Ia menurunkan korannya sedikit, melirik Arga dari balik kacamata. "Kamu lagi?" ucap Pak Surya, nada suaranya datar, tanpa senyum. Arga menunduk hormat. "Iya, Pak. Saya datang menjemput Naya." Pak Surya menutup korannya perlahan. Tatapannya kini penuh penilaian. "Kerja apa hari ini? Antar paket lagi." Arga mengangguk. "Iya, Pak." Hening. Detik terasa panjang. Pak Surya menghela napas pendek, lalu menyandarkan punggungnya ke sofa. "Kamu tahu kan, rumah ini bukan tempat parkir kurir. Jangan biasakan datang dengan seragam seperti itu." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Arga perkirakan. Rahangnya mengeras, tapi ia tetap menunduk. "Maaf, Pak.
Saya langsung dari kerja. Selalu alasan itu, sahut Pak Surya cepat. Kalau mau jadi menantu di rumah ini, ya buktikan diri. Jangan cuma bawa helm dan jaket. Dari arah tangga, Naya muncul. Wajahnya pucat. Matanya langsung bertemu dengan mata Arga. Ada rasa bersalah di sana. Ada lelah. Ia membuka mulut, ingin bicara, tapi Pak Surya lebih dulu berdiri. Naya, kamu jangan dibiasakan dijemput seperti ini. Orang-orang bisa lihat, katanya tegas. Naya menunduk. Ayah. Arga mengangkat tangan pelan. Tidak apa-apa, Nay. Aku bisa tunggu di luar. Ia berbalik sebelum air matanya jatuh. Langkahnya cepat menuju pintu, dadanya terasa sesak. Begitu keluar, pintu tertutup dengan bunyi pelan, namun cukup keras di telinganya. Arga berdiri kembali di depan gerbang besi itu. Langit makin gelap, angin bertiup lebih kencang. Ia menatap seragamnya sendiri. Tangannya mengepal perlahan. Dalam hatinya, ada pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Sampai kapan semua ini harus ia telan sendiri? Dan di balik gerbang itu, sebuah rahasia besar masih tersimpan rapat, menunggu waktu yang tepat untuk terbuka. Ruang makan rumah itu selalu terasa terlalu luas bagi Arga. Meja panjang dari kayu solid terbentang di tengah ruangan, mengilap, dingin, dengan kursi-kursi empuk yang tersusun rapi seperti barisan hakim. Lampu gantung kristal di atas kepala memantulkan cahaya putih yang menusuk mata, membuat setiap gerak Arga terasa disorot. Aroma masakan mahal tercium, namun tak pernah benar-benar menggugah seleranya. Arga duduk di ujung meja, punggungnya tegak tapi bahunya sedikit menegang, sementara seragam kurirnya kini tertutup jaket tipis yang tetap tak mampu menyembunyikan siapa dirinya di mata keluarga itu. Pak Surya duduk di kursi utama. Ia mengambil sendok dengan gerakan tenang, lalu melirik Arga sekilas. Hanya sekilas, tapi cukup membuat Arga menelan ludah. Kamu masih kerja itu? Tanya Pak Surya tanpa basa-basi, matanya tetap tertuju pada piringnya. Arga mengangguk pelan. Iya, Pak. Alhamdulillah masih lancar. Lancar? Pak Surya tertawa pendek, hambar. Antar paket dari pagi sampai malam, gaji pas-pasan, kamu sebut lancar? Naya yang duduk di samping Arga langsung menegang. Tangannya bergerak pelan, menyentuh lengan suaminya di bawah meja. Isyarat halus agar Arga tetap tenang. Yang penting halal, yah, kata Naya lirih, mencoba tersenyum. Pak Surya meletakkan sendoknya. Bunyi logam menyentuh piring terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba hening. Ia menatap Naya, lalu kembali ke Arga. Halal itu wajib, tapi tanggung jawab juga wajib. Kamu itu suami. Masa anak saya hidup dengan pria yang tiap hari bau keringat di jalan? Arga menunduk. Jari-jarinya saling bertaut kuat. Saya berusaha, Pak. Saya kerja sebaik mungkin. Berusaha itu belum cukup, potong Pak Surya cepat. Lihat adik sepupumu itu. Baru lulus, sudah pakai mobil. Jabatan jelas. Masa menantu saya kalah jauh? Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti batu kecil yang dilemparkan ke dada Arga. Ia merasakan panas di tengkuknya, napasnya sedikit berat, tapi wajahnya tetap datar. Ia tak ingin mempermalukan Naya dengan emosi yang meledak. Naya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, Arga itu baik. Dia nggak pernah kurangin aku. Pak Surya tersenyum tipis, sinis. Baik itu dasar. Tapi hidup nggak cuma soal baik. Naya, kamu perlu masa depan. Arga akhirnya mengangkat wajah. Suaranya pelan, hampir bergetar. Pak, kalau Bapak kasih saya waktu. Waktu? Pak Surya menyela, kali ini nadanya meninggi. Kamu pikir waktu bisa mengubah nasib orang yang tidak punya apa-apa? Kata tidak punya apa-apa itu menggema di kepala Arga. Ia menarik napas panjang, menahannya, lalu menghembuskannya perlahan. Ia ingin berkata banyak tentang pilihan hidupnya, tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi semua itu terkunci rapat di dalam dada. Ibunda Naya yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun menusuk. Arga, ibu cuma mau kamu sadar diri. Kami ini orang tua. Kami ingin yang terbaik. Arga mengangguk. Saya mengerti, Bu. Tapi benarkah mereka mengerti dirinya? Sendok-sendok kembali bergerak. Percakapan beralih ke hal lain, seolah Arga sudah selesai dibicarakan. Ia makan perlahan, hampir tak merasakan apapun. Setiap kunyahan terasa berat.
Setiap detik di meja itu membuatnya semakin yakin bahwa apapun yang ia lakukan, ia tak akan pernah cukup. Saat makan selesai, Pak Surya berdiri dan berkata dingin, "Pikirkan baik-baik masa depanmu. Jangan sampai anak saya salah pilih seumur hidup." Arga bangkit, menunduk hormat. "Iya, Pak." Ia melangkah keluar ruang makan dengan langkah tertahan. Di balik pintu, Naya menatap punggungnya dengan mata basah, ingin mengejar, tapi terhenti oleh tatapan ayahnya sendiri. Dan di lorong rumah mewah itu, Arga berhenti sejenak, mengepalkan tangan, bertanya dalam diam, berapa lama lagi ia harus menahan semua ini, sebelum sesuatu di dalam dirinya akhirnya runtuh? Malam itu hujan turun pelan, rintiknya memukul atap seng rumah kontrakan kecil yang Arga tempati bersama Naya. Lampu ruang tamu redup, hanya satu bohlam kuning yang menggantung, berayun sedikit tertiup angin dari jendela yang tak tertutup rapat. Arga duduk di sofa tipis yang sudah mulai kempes, seragam kurirnya tergantung di sandaran kursi, basah sebagian, mengeluarkan aroma hujan dan aspal. Naya keluar dari kamar dengan rambut terikat seadanya. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia duduk di samping Arga tanpa bicara, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Arga menghela napas panjang, tangannya terangkat, mengusap rambut Naya pelan, seperti menenangkan anak kecil. "Maaf ya," ucap Naya akhirnya, suaranya lirih. "Ayahku selalu begitu." Arga tersenyum kecil, senyum yang lebih banyak menahan daripada benar-benar bahagia. "Kamu nggak salah apa-apa. Tapi kamu capek." Naya menoleh, menatap wajah Arga dari dekat. "Aku bisa lihat." Arga mengalihkan pandangan ke jendela. Air hujan membentuk garis-garis tipis di kaca. "Capek itu biasa, Nay. Yang penting kita jalanin." Naya terdiam. Ia tahu, setiap kali Arga bicara seperti itu, ada sesuatu yang ia simpan sendiri. Sesuatu yang tak pernah ia ceritakan secara utuh. Ia meraih tangan Arga, menggenggamnya erat. "Kamu nggak pernah cerita soal keluargamu, tentang ayahmu." Genggaman Arga mengeras sejenak. Bahunya naik turun perlahan. "Nggak ada yang perlu diceritakan." "Bohong," sahut Naya cepat, matanya menatap lurus. "Setiap kali ayahku merendahkanmu, kamu selalu kelihatan seperti sedang menahan sesuatu yang besar." Arga tertawa pelan, hambar. "Kamu terlalu perasa." Ia berdiri, berjalan ke dapur kecil, menuang air ke gelas. Tangannya sedikit bergetar. Di kepalanya, kenangan lama berputar tanpa izin. Rumah besar, sopir pribadi, jas mahal, dan suara ayahnya yang tegas. "Kamu anak pejabat, Arga. Jangan hidup sembarangan." Arga memejamkan mata kuat-kuat. Ia meneguk airnya sekaligus, lalu kembali ke ruang tamu. Naya masih menunggunya, duduk diam, seperti tahu malam ini bukan malam biasa. "Aku cuma mau hidup normal," kata Arga akhirnya. "Tanpa nama besar, tanpa orang hormat karena jabatan." Naya berdiri, mendekat. "Jadi semua ini pilihanmu?" Arga mengangguk. "Sejak ibu meninggal, ayah tenggelam di dunia politik. Aku capek jadi pajangan. Aku mau tahu rasanya dihargai karena kerja, bukan karena siapa ayahku." Naya terdiam. Air matanya jatuh satu. "Terus, kamu nggak takut aku malu?" Arga menatapnya tajam. "Kamu malu sama aku?" Naya menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma takut kamu sendirian." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua hinaan Pak Surya. Arga memeluk Naya erat, bahunya bergetar pelan. "Aku kuat, selama kamu ada." Ponsel Arga tiba-tiba bergetar di meja. Nama yang muncul di layar membuat tubuhnya menegang. "Ayah." Naya melihat perubahan di wajah suaminya. "Kenapa?" Arga menatap layar itu lama. Hujan di luar makin deras. Petir menyambar, menerangi ruangan sesaat. Ia menelan ludah. "Ayahku," ucapnya pelan. Naya membuka mulut, ingin bertanya lebih jauh. Tapi Arga sudah mematikan layar ponsel tanpa menjawab panggilan itu. Di luar, hujan semakin keras, seolah ikut menekan rahasia besar yang selama ini Arga kubur rapat. Sebuah rahasia yang jika terbuka, bisa mengubah segalanya, atau justru menghancurkan semuanya. Siang itu matahari bersinar terik, memantul di lantai marmer ruang keluarga rumah Pak Surya hingga terasa silau. Pendingin ruangan menyala kencang, membuat udara di dalam rumah begitu dingin, kontras dengan panas di luar. Arga berdiri di dekat pintu, memegang helmnya dengan dua tangan, jari-jarinya kaku.
Seragam kurir yang ia kenakan sudah rapi, tapi tetap terasa salah tempat di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Di sofa panjang berwarna krem, Pak Surya dan beberapa kerabat duduk santai sambil mengobrol. Tawa kecil terdengar, diselingi denting sendok dari cangkir kopi porselen. Namun begitu Arga melangkah masuk, percakapan itu mereda. Beberapa pasang mata melirik, ada yang terang-terangan menilai, ada pula yang pura-pura tak melihat. "Oh, Arga datang," ujar salah satu bibi Naya dengan senyum tipis. "Masih pakai seragam kerja ya?" "Iya, Bu. Baru selesai," jawab Arga sopan. Pak Surya menoleh sekilas. "Kamu memang gak punya baju lain?" katanya. Nada suaranya datar tapi tajam. Arga menunduk. "Ada, Pak. Tapi saya gak sempat ganti." "Selalu gak sempat," sahut Pak Surya. "Kalau orang niat maju, pasti bisa atur waktu." Arga mengangguk, meski di dadanya ada rasa panas yang tak bisa ia keluarkan. Ia melirik Naya yang duduk di ujung sofa. Istrinya tersenyum tipis, matanya meminta maaf. Arga membalasnya dengan anggukan kecil. Ia duduk di kursi paling pinggir, jauh dari pusat ruangan. Pendingin ruangan membuat lengannya merinding, tapi yang lebih dingin adalah suasana. Tak ada yang mengajaknya bicara. Tak ada yang menanyakan kabarnya. Ia seperti tamu yang kebetulan lewat, bukan bagian dari keluarga. "Jadi, Pak Surya," kata salah satu kerabat lain, "anak saya kemarin baru beli mobil baru." Pak Surya tersenyum bangga. "Oh ya? Bagus. Anak muda sekarang harus punya target." Ia melirik Arga sebentar. "Bukan cuma jalanin hari." Arga menunduk lagi. Tangannya mengepal di atas paha. Ia menarik napas perlahan, berusaha menahan perasaan yang bergolak. Di luar, terdengar suara mesin mobil lewat, samar namun jelas, seolah mengingatkannya akan dunia lain di luar rumah itu. Naya berdiri, berjalan ke arah Arga. "Mas, kamu mau minum?" Arga menggeleng. "Nanti saja." Pak Surya menghela napas pendek. "Naya, kamu jangan repot. Biar dia biasa dengan kondisi seadanya." Kata seadanya itu membuat dada Arga berdenyut. Ia ingin berdiri, ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Ia memilih diam, menunduk lebih dalam, menahan harga dirinya agar tak jatuh berantakan di lantai marmer itu. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa panjang. Setiap tawa yang bukan untuknya terdengar seperti ejekan. Arga menatap jam di pergelangan tangan, berharap cepat berlalu. Akhirnya, Pak Surya berdiri. "Kamu sudah selesai? Kalau iya, pulang saja. Jangan ganggu." Arga berdiri cepat. "Iya, Pak." Ia menoleh ke Naya. "Aku tunggu di luar." Naya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saat Arga melangkah keluar, panas matahari menyambutnya. Ia menghirup udara dalam-dalam, seolah baru saja keluar dari ruangan tanpa oksigen. Dari balik pintu, terdengar tawa kembali pecah, seolah kehadirannya memang tak pernah berarti. Arga berdiri di halaman, menatap rumah megah itu dengan rahang mengeras. Di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus bergaung. Jika rumah semewah ini bisa begitu dingin, sampai kapan ia mampu bertahan sebelum hatinya benar-benar membeku? Malam itu langit bersih tanpa bintang. Angin berhembus pelan di antara rumah-rumah kontrakan yang saling berhimpitan, membawa suara televisi dari tetangga dan derit pintu tua yang sesekali beradu dengan kusennya. Di dalam rumah kecil mereka, lampu ruang tengah menyala temaram. Arga duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, kedua lututnya ditekuk. Helm kurirnya tergeletak di samping, masih berdebu. Naya duduk di seberangnya, memeluk lutut, wajahnya tertunduk lama. Tak ada yang bicara. Hanya detik jam dinding yang terdengar jelas, berdetak pelan tapi menusuk. "Aku capek," ucap Naya akhirnya. Suaranya kecil, hampir pecah. Arga mengangkat kepala. "Capek kenapa?" "Capek di tengah," jawab Naya lirih. "Capek harus selalu milih antara kamu dan orang tuaku." Arga terdiam. Ia menelan ludah. "Aku nggak pernah minta kamu milih." "Aku tahu," sahut Naya cepat, matanya mulai berkaca-kaca. "Justru itu yang bikin aku sakit." Naya berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Tangannya gemetar. "Setiap ayah merendahkanmu, aku marah. Tapi setiap aku membela kamu, ayah bilang aku durhaka. Kamu tahu rasanya." Arga ikut berdiri. Ia mendekat, tapi berhenti selangkah sebelum menyentuh Naya.
Aku nggak mau kamu bermusuhan sama keluargamu karena aku. Naya tertawa pendek, pahit. Tapi itu sudah terjadi, Mas. Ia berhenti berjalan, menatap Arga lurus. Kadang aku mikir, apa kalau kamu punya kerjaan yang lebih pantas, semua ini nggak akan serumit ini. Kalimat itu jatuh seperti kaca pecah. Arga membeku. Dadanya terasa dihantam keras. Jadi, kamu juga mikir begitu? Naya terkejut. Bukan gitu maksudku. Tapi kamu mikir, potong Arga pelan, suaranya dingin. Kamu malu sama aku. Naya menggeleng kuat. Air matanya jatuh. Aku malu sama keadaan, bukan sama kamu. Arga membalikkan badan. Ia berjalan ke jendela, menatap jalanan sepi. Tangannya mengepal. Keadaan itu aku. Hening kembali. Kali ini lebih berat. Aku kerja sekuat yang aku bisa, lanjut Arga tanpa menoleh. Aku pulang malam, kepanasan, kehujanan. Aku terima semua hinaan ayahmu. Tapi kalau di rumah sendiri aku juga harus ngerasa kurang. Aku harus gimana lagi? Naya mendekat perlahan. Aku nggak pernah bilang kamu kurang. Tapi kamu ragu, sahut Arga cepat. Dan ragu itu sakit. Naya berhenti tepat di belakang Arga. Tangannya terangkat, tapi tak jadi menyentuh. Aku cuma takut masa depan kita. Arga menghela napas panjang. Aku juga takut. Ia berbalik. Wajahnya lelah, matanya merah. Takut suatu hari kamu nyesel nikah sama aku. Naya menangis terisak. Aku nggak pernah nyesel. Belum, jawab Arga pelan. Kata itu membuat Naya terduduk lemas di lantai. Tangisnya pecah. Arga menutup mata, dadanya naik turun. Ia ingin memeluk, ingin menenangkan. Tapi ada jarak tak terlihat yang baru saja terbentuk di antara mereka. Di luar, suara motor lewat memecah keheningan. Arga melirik helmnya. Dunia seolah memanggilnya kembali ke jalan, ke tempat ia tak perlu menjelaskan siapa dirinya. Aku cuma mau kamu percaya sama aku, kata Arga akhirnya. Meski sekarang aku belum kelihatan apa-apa. Naya menatapnya dari lantai, matanya basah. Aku percaya, tapi ayahku tidak. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, tak terjawab. Arga meraih helmnya perlahan. Aku keluar sebentar. Mas, suara Naya gemetar. Arga berhenti di pintu. Aku cuma butuh tenang. Pintu tertutup pelan. Naya tinggal sendirian di ruang kecil itu, memeluk lututnya, sementara di luar Arga berdiri di bawah lampu jalan, menatap malam dengan mata kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, keduanya bertanya dalam hati yang sama, apakah cinta saja benar-benar cukup untuk menyelamatkan rumah tangga yang mulai retak ini? Pagi itu suasana rumah Pak Surya berbeda. Tak ada tawa, tak ada suara televisi yang biasanya menyala sejak subuh. Tirai ruang kerja tertutup rapat, membuat cahaya matahari hanya menyelinap lewat celah kecil, memantul di meja kayu besar yang penuh berkas. Udara terasa pengap, bukan karena pendingin ruangan mati, melainkan karena ketegangan yang menggantung di setiap sudut. Pak Surya duduk dengan punggung membungkuk, kacamata bertengger rendah di hidungnya. Tangannya gemetar saat membalik halaman map coklat bertuliskan kata pemeriksaan. Di luar ruangan, beberapa suara terdengar samar. Bisik-bisik, nada khawatir. Nama Pak Surya disebut-sebut pelan, seperti sesuatu yang tabu diucapkan keras. Pak, ini benar semua? Tanya istrinya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Pak Surya tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menjatuhkan map itu ke meja. Bunyi hentakannya keras, memecah keheningan. Mereka mulai buka berkas lama. Yang dulu, suara sang istri bergetar. Pak Surya mengangguk. Rahangnya mengeras. Aku pikir sudah selesai. Di ruang tamu, Naya duduk kaku di sofa. Tangannya saling bertaut, kuku jarinya menekan kulit hingga memutih. Ia baru saja mendengar sepenggal percakapan itu dan jantungnya langsung berdegup tak karuan. Ia menoleh ke arah pintu, seolah berharap Arga tiba-tiba muncul. Seorang kerabat masuk dengan wajah tegang. Sur, beberapa rekan sudah mulai jaga jarak. Telepon saya dari pagi nggak berhenti. Semua nanya hal yang sama. Apa? Bentak Pak Surya sambil berdiri. Apa Bapak benar-benar bersih? Pak Surya terdiam. Wajahnya memerah, bukan marah, tapi panik. Untuk pertama kalinya, wibawa yang biasa ia pamerkan runtuh perlahan.
Mereka pengkhianat, gumamnya. Waktu aku di atas, semua menunduk. Sekarang mereka berani. Naya berdiri, mendekat pelan. Ayah, apa ini serius? Pak Surya menatap putrinya. Tatapan itu tak lagi keras seperti biasanya. Ada ketakutan yang belum pernah Naya lihat. Kalau ini lanjut, ayah bisa kehilangan semuanya. Jabatan? Tanya Naya. Pak Surya tertawa pendek, pahit. Lebih dari itu. Nama baik, keluarga, masa depan. Nama Arga tiba-tiba terlintas di kepala Naya. Ia teringat ketenangan suaminya. Cara Arga selalu menunduk saat dihina. Dadanya terasa sesak. Apa? Ada yang bisa dibantu? Pak Surya memalingkan wajah. Kamu nggak ngerti dunia ini, Naya. Sementara itu, di tempat lain, Arga berhenti di pinggir jalan setelah menerima pesan singkat. Isinya singkat, tapi cukup membuat langkahnya terhenti. Pak Surya sedang bermasalah. Serius? Arga menatap layar ponselnya lama. Suara klakson dan deru kendaraan berlalu lalang, tapi pikirannya melayang jauh. Ia tahu persis masalah apa yang dimaksud. Ia pernah mendengarnya sejak lama. Kasus lama yang sengaja dikubur dalam-dalam. Ponselnya kembali bergetar. Nama ayahnya muncul lagi. Kali ini Arga mengangkatnya. Arga, suara di seberang terdengar berat. Kamu sudah dengar? Iya, jawab Arga singkat. Aku tahu kamu nggak mau terlibat, lanjut sang ayah. Tapi ini menyangkut keluargamu sekarang. Arga memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Naya. Tangisnya semalam. Retakan yang belum sempat diperbaiki. Aku nggak janji apa-apa, katanya pelan. Tapi kamu peduli, sahut ayahnya cepat. Arga tak menjawab. Ia mematikan panggilan, lalu menatap langit yang mulai mendung. Angin berembus kencang, membawa pertanda hujan. Di dadanya, dua perasaan bertabrakan. Keinginannya untuk tetap menjadi Arga yang sederhana, dan tanggung jawab yang tak pernah benar-benar pergi. Di rumah mewah itu, Pak Surya duduk kembali, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian di tengah kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Dan tanpa ia sadari, satu-satunya orang yang mungkin bisa menolongnya adalah menantu yang selama ini ia remehkan. Hujan turun deras malam itu, mengguyur aspal kota tanpa ampun. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan yang bergetar setiap kali kendaraan melintas. Arga duduk sendirian di atas motornya yang terparkir di bawah atap sebuah ruko tutup. Jaket kurirnya basah di bagian lengan, menempel di kulit. Ia belum menyalakan mesin sejak 10 menit lalu. Ponselnya masih digenggam erat, layar hitam, tapi beratnya terasa seperti memikul keputusan besar. Ia menghela napas panjang. Kenapa harus sekarang? Gumamnya pelan. Di kepalanya, wajah Pak Surya muncul silih berganti dengan wajah Naya. Tatapan meremehkan. Tangis tertahan. Kata-kata tajam di meja makan. Arga mengusap wajahnya kasar, lalu menegakkan badan. Ada satu hal yang ia yakini sejak dulu. Ia boleh disakiti, tapi ia tak pernah tega membiarkan orang yang dicintai jatuh. Ia menyalakan motor dan melaju menembus hujan. Beberapa jam kemudian, Arga duduk di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari pusat kota. Musik instrumental mengalun pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. Di hadapannya duduk seorang pria paruh-baya berkemeja rapi, wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Pak Rendra, sahabat lama ayah Arga. Seorang pengacara senior yang namanya jarang muncul di media, tapi bergaung di kalangan tertentu. Kamu kelihatan capek, kata Pak Rendra sambil menyesap kopi. Arga tersenyum tipis. Sehari-hari memang begitu, Om. Pak Rendra menatap jaket kurir yang Arga kenakan. Ayahmu tahu kamu masih hidup seperti ini? Beliau tahu, jawab Arga singkat. Dan beliau menghormati pilihan saya. Pak Rendra mengangguk pelan. Kamu tahu kenapa aku mau ketemu kamu malam-malam begini? Arga menatap lurus. Karena masalah Pak Surya. Hening sejenak. Pak Rendra meletakkan cangkirnya. Kasus lama. Tidak sederhana. Banyak nama terlibat. Apa bisa diselesaikan? Tanya Arga cepat. Nadanya menahan cemas. Bisa, jawab Pak Rendra. Kalau bersih. Kalau tidak, hanya bisa diperingan. Arga menunduk. Saya tidak minta ditutup-tutupi. Pak Rendra terdiam. Kamu sadar, kalau kamu turun tangan, identitasmu bisa terbuka.
Arga mengangguk. Saya tahu. Dan setelah itu, hidup sederhana yang kamu jaga bisa hilang. Arga tersenyum pahit. Kalau dengan begitu istri saya bisa berhenti menangis, saya nggak keberatan. Pak Rendra menatapnya lama. Kamu benar-benar berbeda dengan ayahmu. Beliau yang mengajarkan, sahut Arga pelan. Jabatan itu titipan. Tapi tanggung jawab, itu pilihan. Di tempat lain, Naya duduk di kamar orang tuanya, memeluk bantal. Ponselnya di genggaman, layar menunjukkan pesan terakhir dari Arga. Aku pulang agak malam. Jangan tunggu. Hatinya tak tenang. Ada firasat aneh yang membuat dadanya sesak. Sementara itu, Pak Surya mondar-mandir di ruang kerjanya. Setiap bunyi ponsel membuatnya terkejut. Kenapa belum ada kabar? Gumamnya. Untuk pertama kalinya, ia berharap pada seseorang yang biasanya ia pandang sebelah mata. Kembali di kafe, Pak Rendra membuka map tebal dan mendorongnya ke arah Arga. Ini langkah awal. Tapi setelah ini, tidak ada jalan mundur. Arga menarik map itu. Tangannya mantap meski jantungnya berdegup kencang. Saya siap. Hujan di luar mulai reda, menyisakan bunyi tetesan air dari atap. Arga berdiri, mengenakan helmnya kembali. Sebelum pergi, Pak Rendra berkata pelan, kalau Pak Surya tahu ini semua karena kamu. Arga menghentikan langkahnya. Biarkan dia tidak tahu, katanya tanpa menoleh. Saya tidak menolong untuk dihormati. Ia melangkah keluar, menghilang di balik malam yang basah. Di belakangnya, sebuah proses besar mulai bergerak diam-diam. Proses yang kelak akan menyeret kebenaran ke permukaan. Dan tanpa disadari siapapun, setiap langkah Arga malam itu sedang mendekatkannya pada satu titik, saat semua rahasia tak lagi bisa disembunyikan. Pagi itu udara terasa berat, seolah kota ikut menahan napas. Langit mendung menggantung rendah, awan kelabu berlapis-lapis, membuat cahaya matahari hanya muncul samar. Di rumah Pak Surya, ruang tamu dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Suara langkah cepat, bisik-bisik cemas, dan bunyi ponsel yang tak henti berdering menciptakan suasana kacau yang belum pernah ada sebelumnya. Pak Surya duduk kaku di sofa, dasinya sudah longgar, kemeja yang biasanya rapi kini kusut. Matanya cekung, lingkar hitam jelas terlihat. Ia menatap kosong ke depan, sementara di hadapannya seorang pria berseragam rapi berbicara dengan nada formal. Kami hanya menjalankan prosedur, Pak, ujar pria itu. Beberapa berkas perlu kami klarifikasi. Istri Pak Surya menggenggam tasnya erat, napasnya pendek-pendek. Ini tidak bisa ditunda. Pria itu menggeleng. Perintah atasan. Kata atasan itu membuat Pak Surya mengangkat kepala. Atasan siapa? Tanyanya cepat, nadanya meninggi. Pria itu ragu sejenak, lalu menjawab, dari pusat. Pak Surya terdiam. Wajahnya memucat. Ia tahu, jika sudah sampai pusat, berarti urusannya tak lagi kecil. Ia melirik ke arah Naya yang berdiri di dekat tangga. Putrinya tampak tegang, matanya terus bergerak, seolah mencari seseorang yang tak kunjung datang. Arga belum datang? Tanya Naya pelan pada ibunya. Ibunya menggeleng lemah. Sejak pagi tidak bisa dihubungi. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran yang jauh dari rumah mewah itu, Arga berdiri di lorong panjang berlantai granit. Jaket kurirnya sudah ia lepaskan, kini hanya tersisa kemeja polos yang sederhana. Tangannya memegang map tebal yang sama seperti malam itu. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Seorang staf menghampiri. Mas Arga, silakan masuk. Mereka sudah menunggu. Arga melangkah masuk ke ruang rapat. Beberapa orang duduk di dalam, sebagian ia kenal dari cerita ayahnya dulu. Tatapan-tatapan itu terhenti padanya. Kamu anak Pak Dharma? Tanya seorang pria berambut abu-abu. Iya, jawab Arga singkat. Pria itu mengangguk pelan. Sudah lama kita tidak bertemu. Kamu memilih jalan yang berbeda. Arga tersenyum tipis. Saya hanya memilih jalan saya sendiri. Pembahasan dimulai. Berkas dibuka satu persatu. Fakta demi fakta disusun. Nama Pak Surya muncul berulang kali, disertai tanggal dan tanda tangan. Arga mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan pendek namun tepat. Ini bisa diselesaikan tanpa menjatuhkan orang yang tidak terlibat, kata Arga tegas. Saya minta prosesnya bersih. Ruangan hening. Pria berambut abu-abu itu menatap Arga lama. Kamu sadar, kalau ini selesai, banyak orang akan tahu siapa kamu sebenarnya.
Arga mengangguk. Saya siap. Kembali di rumah Pak Surya, ponsel salah satu pejabat berbunyi. Ia menjauh sejenak, lalu kembali dengan wajah berubah. Pak Surya, ada kabar. Semua mata tertuju padanya. Apa? Tanya Pak Surya cepat. Masalah ini ditangani langsung oleh tim khusus. Ada rekomendasi penyelesaian yang cukup ringan. Pak Surya tertegun. Ringan? Ya, selama Bapak kooperatif. Naya menutup mulutnya, matanya membesar. Siapa yang membantu? Pejabat itu ragu. Ada pihak yang meminta langsung. Siapa? Desak Pak Surya, suaranya bergetar. Nama itu akhirnya terucap. Bukan nama besar yang ia kira. Bukan rekan politik. Bukan atasan. Nama itu membuat dunia Pak Surya seolah berhenti berputar. Arga. Hening menyergap ruang tamu. Pak Surya terduduk kembali, napasnya memburu. Wajah-wajah hinaan yang pernah ia lontarkan terlintas satu persatu di kepalanya. Seragam kurir. Motor tua. Tatapan menunduk. Tidak mungkin, gumamnya. Dia, cuma. Kalimatnya terhenti ketika pintu depan terbuka perlahan. Semua kepala menoleh bersamaan. Dan di ambang pintu itu, berdiri seseorang yang selama ini ia remehkan, membawa kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Arga melangkah masuk perlahan. Suara pintu yang tertutup di belakangnya terdengar pelan, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Ia berdiri tegak, wajahnya tenang, meski matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Kemeja sederhananya kontras dengan ruang tamu luas yang dipenuhi orang-orang berpakaian rapi. Beberapa pasang mata menatapnya tak percaya. Ada yang saling berbisik, ada yang menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Naya berdiri kaku di dekat tangga. Begitu mata mereka bertemu, napasnya tertahan. Mas, suaranya bergetar, langkahnya setengah berlari mendekat. Arga tersenyum tipis, mengangguk kecil, seolah berkata semuanya baik-baik saja. Pak Surya masih duduk di sofa. Tangannya gemetar di atas lutut. Wajahnya pucat. Matanya menatap Arga tanpa berkedip, seperti menatap bayangan yang tiba-tiba hidup. Kamu, suaranya serak. Kamu yang melakukan semua ini. Arga menunduk sopan. Saya hanya membantu agar semuanya berjalan sesuai hukum. Kenapa? Tanya Pak Surya cepat. Kenapa kamu tidak bilang siapa dirimu sebenarnya? Arga menghela napas. Ia melirik sekeliling, lalu kembali menatap Pak Surya. Karena saya datang ke keluarga ini bukan sebagai anak pejabat. Saya datang sebagai suami Naya. Pak Surya tertawa pendek, getir. Dan aku menghinamu setiap hari. Kata-kata itu membuat ruangan makin sunyi. Istri Pak Surya menutup wajahnya. Naya menggenggam tangan Arga erat, seolah takut ia menghilang. Pak Surya berdiri tertatih. Tubuhnya yang biasanya tegap kini terlihat rapuh. Ia melangkah mendekat, satu langkah, dua langkah, lalu berhenti tepat di depan Arga. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, ucapnya lirih. Bukan ancaman jabatan, tapi sadar bahwa orang yang paling aku remehkan, justru yang menyelamatkanku. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa gengsi, tanpa kuasa, Pak Surya menundukkan kepala. Bahunya bergetar. Maafkan saya, katanya terbata. Saya salah menilai manusia. Naya menangis terisak. Ayah. Arga terdiam sejenak. Dadanya naik turun. Ia merasakan emosi bercampur aduk. Mar, sakit, lelah, tapi juga lega. Ia melangkah maju setengah langkah. Saya tidak datang untuk menuntut maaf, Pak, katanya pelan. Saya hanya ingin keluarga ini utuh. Pak Surya mengangkat wajahnya. Aku tidak pantas jadi ayah mertuamu. Arga menggeleng. Kita semua pernah salah. Tangis pecah di ruang tamu itu. Tak ada lagi jabatan. Tak ada lagi perbedaan kelas. Yang tersisa hanya manusia dengan luka dan penyesalan masing-masing. Namun di balik keharuan itu, satu keputusan besar belum terucap. Pak Surya menarik napas panjang, menatap Arga dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan merendahkan, tapi penuh rasa ingin tahu dan takut. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu menggantung di udara, membawa bayangan perubahan yang mungkin tak semua orang siap menerimanya. Pagi itu matahari terbit perlahan,
Cahayanya menembus sela-sela awan tipis dan jatuh lembut di halaman rumah kontrakan Arga. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah malam panjang penuh emosi telah mengendap dan memberi ruang bagi hari baru. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, bercampur dengan bunyi motor-motor yang mulai memenuhi jalan kecil di depan rumah. Arga berdiri di depan cermin kecil di kamar. Ia mengenakan seragam kurirnya seperti biasa. Jaket merah itu ditarik rapi, resleting dinaikkan perlahan. Wajahnya tampak tenang, meski masih ada sisa lelah di bawah matanya. Ia menatap pantulan dirinya lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang kali ini terasa utuh. Naya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Arga menoleh. "Yakin soal apa?" "Soal tetap kerja ini," lanjut Naya. "Ayah, sekarang dia bisa." Arga mengangkat tangan, memotong lembut. "Aku tahu." Ia mendekat, menggenggam tangan Naya. "Tapi aku memilih ini. Bukan karena terpaksa. Karena aku bahagia menjalaninya." Naya menatapnya lama. Ada air mata yang tak jadi jatuh. "Aku bangga sama kamu." Ponsel Arga berbunyi. Pesan masuk dari Pak Surya. Singkat, jujur. "Terima kasih. Maafkan ayah." Arga membaca pelan, lalu menyimpan ponselnya kembali tanpa membalas. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu beberapa hal tak perlu dijawab dengan kata-kata. Ia melangkah keluar rumah. Matahari menyinari jaket kurirnya, membuat warnanya tampak lebih cerah. Di jalan, beberapa tetangga menyapa. Arga membalas dengan anggukan dan senyum hangat. Ia menaiki motornya, menyalakan mesin. Suara knalpot tua itu terdengar akrab. Di persimpangan, Arga berhenti sejenak. Ia memandang ke depan, ke jalan panjang yang terbentang. Di belakangnya, ada masa lalu yang penuh hinaan. Di depannya, masa depan yang masih sederhana, tapi jujur. Di rumah besar Pak Surya, pria itu berdiri di balik jendela, memandangi jalanan. Ia melihat motor kecil Arga melintas di kejauhan. Tak ada lagi rasa malu. Yang ada justru rasa hormat yang terlambat ia berikan. Ia mengusap matanya, lalu tersenyum tipis. Arga menarik gas perlahan, menyatu dengan lalu lintas pagi. Angin menerpa wajahnya, membawa perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi menantu yang diremehkan. Ia juga bukan anak pejabat yang bersembunyi. Ia adalah dirinya sendiri. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, seragam itu tetap ia pakai. Bukan sebagai simbol keterbatasan, melainkan sebagai bukti bahwa harga diri sejati lahir dari pilihan hidup yang dijalani dengan hati yang bersih. Mesin motor menghilang di tikungan, meninggalkan cerita yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Selesai. Sahabat semua, itulah kisah yang telah kita dengarkan bersama hari ini. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa ketulusan tak selalu bersuara keras. Dan kesabaran seringkali diuji lewat hinaan dan perlakuan yang menyakitkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberi makna, menguatkan hati yang sedang lelah, dan menjadi pengingat agar kita selalu rendah hati dalam keadaan apapun. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton.